dengan menggunakan kunci L ini. Set 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 set. Begitu ya. Oke, sekarang kita coba nyalakan ya. Ini kabelnya masih tersegel. Kita buka aja yang bagian adaptornya. Ini. Kemudian kita pasang ke listrik. Udah ada listriknya, kita coba. Nah, colokin ya. Nah, saat dicolokin, di sini ada indikatornya merah, ya. Ada indikator merah seperti ini. Ini merah ya. Tapi ini belum bisa berfungsi, ya. Selanjutnya kita harus install ya aplikasi. Ini setelah ini registrasi dulu deh ya. Kita menghubungkan ke aplikasi Bardi ya. Oh, dia udah bunyi ya. Kenapa bunyi sendiri ya? Nih tinggal di dia kedip-kedip nih. Ya. Nah, kita coba baca dulu ya. Baru nanti kita install aplikasinya. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita memasuki tahap instalasi konfigurasi menggunakan smartphone. Di sini saya menggunakan iPhone ya. Pertama-tama kita harus menginstal aplikasi Bardi Smart Home ya. Di sini ini ya aplikasinya seperti ini. Anda bisa melihat ya. Kita install. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. Oke. Sedang menginstal. Kita tunggu ya, masih proses. Kita tunggu sampai selesai dulu ya. Sambil menunggu proses instalasinya, download ya aplikasi Bardinya, kita baca dulu petunjuknya. Nih, saya bacakan dulu ya. Jadi alat CCTV ini tidak ada colokan untuk RJ45 atau untuk kabel LAN, itu nggak ada. Dia hanya mensupport lewat WiFi ya, frekuensi 2,4 GHz ya, dan tidak mendukung untuk 5 GHz nya. Jadi hanya support WiFi saja ya. Ini kemudian ada tulisannya, harap atur parameter router sebelum menghubungkan jaringan WiFi dari apa ini, catat SSID-nya dan kata sandi Anda ya. Nah, jadi SSID-nya apa, kemudian passwordnya apa, kita harus tahu dari WiFi-nya yang di rumah ya. Ini ada tulisannya hanya support frekuensi 2,4 GHz, tidak support 5 GHz ya. Ini langkah-langkahnya. Ini buka aplikasi Bardi ya nanti ya. Oh, ini sudah selesai. Oke, kita ikuti petunjuknya. Ini sudah selesai ya. Kita ikuti petunjuknya. Langkah pertama, buka aplikasi Bardi Smart Home ya. Kita buka dulu ya. Seperti ini. Kemudian kita register ya. Kita register, kemudian setuju ya, Indonesia ya. Kita masukkan email kita. Kita harus daftarkan email kita, kemudian
get verification code ya. Setelah terinstall seperti ini, setelah memasukkan email kita ambil kodenya. Nah, seperti ini dia minta kodenya ya. Kita harus buka email kita ya. Nah, setelah tadi Anda memasukkan kode verifikasi kodenya ya, dia akan sukses dan kemudian akan diminta kita men-set passwordnya ya. Ini panjang passwordnya yaitu 6-20 karakter ya. Kita masukkan aja passwordnya di sini. Oke. Oh, harus yang ini ya. Yang susah, harus yang susah ini. Oke ya. Kita ganti lagi deh. Oke, kemudian kita done ya. Nah, kemudian di allow, semuanya di allow ya. Allow one using ya. Nah, setelah selesai seperti ini, kemudian kita tambahkan device-nya ya. Tambahkan device-nya, kita klik sini add device. Nah, kita pilih yang kita baca lagi. Nah, pilih yang alat CCTV. Nah, ini pilih sisi smart outdoor ya, static cam, kita pilih ini. Nah, kemudian reset your device. Satu, power on device, ini udah nyala ya, CCTV-nya udah nyala kedip-kedip. Kemudian kita lanjut ya. Nah, press and hold the reset button for about 5 second ya. Reset tadi, kemudian kamera will be start the reset process. Ya, tadi bunyi tuh. Kita lanjut saja. Nah, indikator flash repeat ya, akan diulang ya. Ini kedip-kedip. Kemudian when camera is ready to be connect ya. Make sure your indicator is flashing quickly or from tone in hard ya. Ini gimana ya? Ini QR code-nya. Oh, ini ada QR code, kita klik sini dulu. Switch to QR code ya. Kemudian next. Kenapa ini indikator will flash repeatedly when camera is, kita harus reset dulu ya. Yang warnanya hijau nih harusnya nih. Kita coba dulu, tekan dulu bagian belakang tadi ya. Nah, sini 5 detik ya. Kita udah mau reset nih. Nah, 5 detik kita tunggu. Nah, bunyi ya. Nah, cuman kenapa di sini kok nggak muncul QR code-nya ya? Make sure your indicator is flashing quickly. Oh, gimana caranya nih? Kita reset lagi coba. Kita tekan tadi, ini tombolnya sedang saya tekan. Nah, bunyi ya. Nah, dia kedip-kedip bener, ini udah kedip-kedip.
Cuman kenapa dia nggak mau lari ke app mode, switch to app mode, QR code lah. Oke. Ya. Make sure your indicator is flashing quickly or a prompt tone is heard. Iya bener kan, indikator flash, cuman harusnya muncul ini ya. Nih ada pembacanya. Dalam interface ini Anda harus memindai kode QR code di ponsel Anda dengan kamera. Ketika kamera keluar dong dan Anda dapat menyelesaikan konfigurasi selama 30 detik. Nah, ini belum berhasil nih ya. Jadi harusnya seperti ini ya. Nih, interface tambahkan perangkat ya. Select 2 GHz. Iya benar. Kamera hanya mendukung ini jumlah bit dalam SSID atau standar router tidak boleh melebihi 24 digit. Ya. Kita kayaknya belum konfigurasi ini deh. Di interface tambahkan perangkat, klik langkah-langkah berikut dan kemudian Anda harus memasukkan kata sandi WiFi. Ini belum nih. Ya, belum sampai ke situ. Reset 5 detik. Oke. Nah, ini nggak bisa lanjut nih. Kenapa nih? Ya, kabel apa nih? Nah, kita ada kendala di sini nih, kita belum tahu nih. Oke, kita cari tahu dulu pemirsa. Harap sabar ya. Oke, pemirsa, kita lanjut lagi ya. Kita ulangi lagi cara menghubungkan CCTV ini ke handphone ya. Kita akan konfigurasi dulu WiFi yang ada di dalam device CCTV ini ya. Kita akan konfigurasi koneksi networknya ya. Caranya begini, kita buka aplikasinya Bardi, kemudian kita add device. Selanjutnya kita pilih yang manual saja ya, manual. Kemudian kita scan di bagian ini Smart Outdoor Static IP Camera ya, karena dia static kamera outdoor. Kita pilih ya, pastikan udah nyala ya, kita next saja. Nah, di sini harusnya udah muncul QR code-nya ya. Nah, supaya muncul QR code-nya di sini tuh harus diklik nih, make sure di sebelah sini, teng. Nah, ya. Sini, bagian bawah ini. Nih. Tadi nggak kelihatan ya. Kalau di iPhone nggak kelihatan ini harus ada tombol di sini nih. Nah, dicentang ya, habis itu next. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Nih. 5G tidak disupport, tapi untuk WiFi frekuensi 2,4 itu disupport ya. Nah, ini WiFi-nya ya, Sukma TV YouTube ya. Kemudian kita isi passwordnya ya. Password dari WiFi-nya yang ada di rumah Anda contohnya kita masukkan di situ. Ya. Habis itu next. Ya, setelah diisi WiFi-nya, kita klik next. Nah, setelah muncul seperti ini ya, baru di scan. Nih, scan. Mau nggak scan? Ya. Kalau muncul biru seperti ini nggak bisa ya, muncul biru seperti ini nggak bisa, kita harus reset dulu sampai tombolnya jadi merah lagi ya. Dan tombol resetnya sama 5 detik ya, nanti dia indikatornya berubah jadi merah. Nah, ini kan merah ya, dia kedip-kedip, nanti kita scan.
belum scan ya. Dia belum bling-bling ya, ini masih merahnya diem aja, harusnya kedip-kedip merah. Kita reset lagi ya. Kita reset lagi. Dia nanti harus kedip-kedip dulu ya, kita tunggu. Nah, dia udah kedip-kedip ya. Ini ada QR code-nya, kita scan sekarang. Nah ya, warnanya berubah jadi warna biru ya. Kemudian setelah mendengar bunyi, kita klik tombol tadi, saya mendengar. Nah, dia sedang menambahkan, dia butuh proses selama berapa ini ya, hampir 2 menit ya. Kita tunggu saja prosesnya. Ternyata seperti itu. Tadi nggak kelihatan tombolnya ya, warnanya putih. Nah ini ya, device-nya sudah berhasil ditambahkan. Nama device-nya itu seperti itu tuh, CW020 out camera ya. Device berhasil ditambahkan ya, dan dia jadi biru diem ya. Selanjutnya kita pencet tombol done ya, dan kita tunggu prosesnya. Wah, cepat sekali nih ya. Wow, pemirsa, langsung muncul ya, nih ya gambarnya tuh ya, gerak-gerak ya. Saya deketin lagi supaya Anda bisa melihat nih ya. Tuh. Oke. Nah, ini dia. Ya, bisa kan ya. Dia komunikasinya sekarang menggunakan WiFi ya, sesama WiFi ini. Tuh. Sudah berhasil ya. Nah, koneksi sudah berhasil. Nah, di sini ada fitur nih. Ada fitur ya. Ada di sini ada fitur motion alert ya. Jadi kalau ada pergerakan, dia mengirimkan pesan ke handphone. Kemudian kita bisa juga mengirimkan suara. Press and hold to speak ya. Kita coba ya, tekan di sini dan kita ngomong coba. Nanti harusnya dari device ini dia akan keluar suaranya. Kita coba ya, kita tekan. Oh, ini ada izin dulu ya. Kita oke saja. Wow. Tes 1 2 3 3 2 1. Cek. Nah, bunyi ya. Tes 1. Nah, ini juga dari CCTV ini ada mic-nya. Dia bunyi nih. Ya, halo. Di iPhone kita keluar suaranya. Ya, tampilannya seperti ini. Ya. Kemudian ini juga bisa direkod nih, cuman rekodnya. Oh, kita juga bisa memute di sini supaya nggak ada suaranya di HP. Ya, kita bisa setting ke SD. Nah, ini SD ya. Kalau ini ke HD. Ya. Nah, kalau SD mungkin gerakannya lebih cepat ya. Coba kita kira. Nah, lebih lincah ya. Seperti itu. Kemudian ada fitur ya,
ada fitur screenshot. Nah, ini juga bisa screenshot nih ya. Kemudian ada fitur playback, kemudian ada cloud ya. Kemudian sinyal juga muncul ya, sinyal 80%. Kemudian di sebelah sini tuh ada untuk full screen, kita pencet full screen. Ini full screen ya, bisa juga ya, full screen. Kemudian di sini ada menu apa lagi nih? Oh, seperti ini, ada informasi device information-nya ya. Kemudian support Google Assistant dan Alexa ya. Kemudian ada untuk menghapus, ada remove device ya. Nih, bisa ya, langsung muncul di sini. Tangan saya di depan ya, muncul. Dan dia kalau gelap ya, kalau gelap dia otomatis menjadi mode malam ya. Sekarang kan terang nih, jadi dia nggak menggunakan mode malam. Nah, sekarang kita akan coba pakai mode malam. Coba matiin lampunya, coba matiin lampunya. Nah ya, nah itu mode malam ya, langsung kelihatan ya. Ini mode malam seperti itu. Dia bisa melihat apa namanya. Oh, ini mode malamnya ya, langsung jadi monokrom, mode malam nih ya, seperti itu ya, mode malam. Coba dinyalain lagi lampunya ya, cukup jelas ya, mode malam. Nah, ini lampu sudah dinyalakan, kita tunggu dia berubah nggak menjadi mode normal. Oh ya, udah berwarna lagi ya. Nah, seperti itu. Nah, ini pemirsa ya, cara mengkoneksikan device CCTV ini dengan aplikasi Bardi-nya. Tadi yang bikin saya bingung itu karena tombolnya itu untuk memastikan itu nggak kelihatan kalau di iPhone, jadi bingung. Ternyata ada di sebelah bawah tadi ya, itu harus diklik dulu, pastikan dulu. Cuman di iPhone nggak kelihatan tombol itu ya. Ini udah normal, sudah terkoneksi, tinggal kita atur posisi CCTV ini mau lokasinya di mana ya. Nah, kita mau tes dulu nih pergerakan ya. Nah, contohnya sekarang tangan saya ada di sini ya, saya angkat dulu ya. Nah, kan kosong ya, tidak ada pergerakan di layar handphonenya. Di depan kamera nggak ada pergerakan ya. Nih, kita geser ke sini ya biar Anda bisa ngelihat. Nah ya, kemudian kita setting motion alert-nya. Nah, kita bisa pakai setting diaktifkan motion detection alarmnya ya. Kemudian sensitifnya kita bisa atur low, medium atau high ya. Kita medium dulu seperti apa kalau medium itu. Kemudian activity areanya kita bisa aktifkan. Oh, full ya, activity areanya full. Nih, full. Activity kameranya full. Jadi kalau ada pergerakan di pojok ini, atau kita bisa atur di pojok sebelah sini aja bisa. Nah, misalkan di daerah sebelah sini aja yang bergerak, baru dia akan bunyi. Coba kita full aja seperti ini, kemudian kita save. Nah, setelah di save ya, kemudian kita aktifkan suara deteksinya. Jadi kalau ada pergerakan dia akan bunyi ya. Kita aktifkan di sini ya. Kemudian suaranya mau dikencengin, coba kita high ya.
Nah, ini ada schedule. Schedule penting nih kalau kita misalkan sedang mudik ya, atau kita sedang malam hari saja. Pergerakan yang kita deteksi di sini kita atur schedule-nya ya. Kita contoh saja add schedule-nya, repeat terus saja ya. Setiap hari. Kita pilih setiap hari. Kemudian ada catatan, apa nih catatan? Nggak ada catatan. Notifikasinya kita aktifkan. Kemudian motion detection-nya ya. Kita aktifkan ya. Kemudian sound detection-nya. Jadi kalau ada suara pun ikut kerekam ya. Kita soundnya nggak usah dulu, cukup yang motion detection-nya aja ya. Kemudian kita save ya. Ini jamnya juga bisa diatur nih, jam 21.35 tuh ya, ada deteksi suara dia bunyi ya. Saya suaranya gedein dulu ya. Kita save, coba kita kesini. Nah, kita pergerakan. Nah, dia ngirim nggak notifikasinya ya. Kita tunggu ada notifikasi atau enggak nih, atau mungkin tadi jamnya yang salah ya. Kayaknya jamnya yang belum kita atur. Jamnya tadi mana schedule-nya? Oh, bunyi tuh. Oh, muncul ya, ada tulisannya. Motion detection-nya ada muncul tuh. Di sini ada tulisannya time variannya adalah kurang lebih 30 detik tuh ya. Bunyi terus dia. Terus dia bunyi terus. Ini nih. Kayaknya waktunya yang masih membingungkan, saya masih belum tahu ini. Harusnya kan dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi contohnya seperti itu ya. Cuman kok ini kok schedule-nya kok cuman satu menunjukkan jamnya doang ya, nggak ada dari ringnya gitu ya. Coba, oh ini ada schedule-nya, tambah lagi bisa nih ya. Nah, ini aturan mainnya mulainya atau bagaimana ya. Ini add schedule-nya mulai jam sekian tuh, bunyi ya. Kamera has detected ya pergerakan tadi ya. Cuman memang nggak langsung ya, butuh 1 menitan ya supaya dia notifikasinya masuk ke handphone kita ya. Cuman waktunya nih saya masih bingung, waktu ini untuk apa fungsinya ya. Coba kita pergerakan lagi ya. Nah, ini gerak lagi, tangan saya gerak nih tuh, dia gerak langsung ada notifikasi tuh. Has detect sound. Oke, kita lagi ya, kita cek. Tangan saya di depan kamera lagi ya, sedang jalan-jalan. Mana nih, kok nggak keluar. Nah, itu gerak-gerak ya. Oh. Ini ada pergerakan di depan kamera. Notifikasinya kapan terkirimnya. Kalau audionya cepat sekali loh masuknya, notifikasinya aja yang telat ya. Schedule di sini ya. Coba kita audionya juga kita nyalakan. Kalau ada yang suara teriak-teriak, oh dia bunyi tuh, baru masuk ya. Kamera detect movement nih, kamera detect movement, kebaca ya. Nih seperti ini ya.
motion detection, ya, kameranya has mendeteksi ada pergerakan. Ya. Now, banyak sekali tuh, ya, informasinya di sini kelihatan banyak sekali. Jadi seperti itu, dung, ini baru kok bunyi langsung kita pencet aja, dia langsung masuk ke aplikasi. Nah, kita bisa lihat, ada apa yang terjadi di sana gitu kan. Seperti ini, ada orang yang sedang jalan-jalan di depan rumah kita, contohnya seperti itu ya. Nah, langsung ketahuan seperti itu. Nah, di sini juga ada screenshot, ya, ada screenshot. Kita tekan tombol screenshot, ada gerak lagi langsung tuh. Ya, terus-terusan dia ngirimnya ya. Nih. Tuh. Terus-terusan mengirim pesan, kita screenshot coba. Tuh. Screenshot save tuh, udah tersimpan screenshotnya ya. Nih. Jadi itu pemirsa ya, cara menggunakan fitur-fitur yang ada di CCTV Bardi Outdoor ini ya, cukup cepat ya untuk mengirimkan notifikasi pergerakan, dan kalau ada suara juga dia langsung mengirimkan notifikasi. Ya, tadi coba notifikasinya yang suara mana ya? Nih ada juga ya, notifikasinya ada juga. Kamera mendeteksi pergerakan, kemudian kamera mendeteksi suara ya. Sorry, nih yang kedua nih. Berarti ada suara nih, ya. Tuh, mendeteksi suara ya, karena kita sedang ngomong, ya. Itu bisa kita atur waktu-waktunya, ya. Cuman, nah schedule ini yang saya masih belum tahu ya. Di schedule ini jam ini menunjukkan apa ya? Harusnya kan kita pakai parameter dari jam sekian sampai jam sekian, motion detection-nya baru diaktifkan, ya kan? Kalau ini kan apa maksudnya? Apakah mulai jam ini sampai kapan, itu yang kurang tahu ya. Cuman ada time variannya is 30 second. Nah ini maksudnya apa? Nanti kita cari tahu, kita coba tanyakan ke forum atau ke pihak Bardi, maksudnya time di sini bagaimana ya. Oke pemirsa, demikianlah tadi review ya yang cukup membingungkan saat awal karena tombol konfirmasinya itu nggak kelihatan ya saat kita menambah device tadi. Di sini ya, kita coba tambahkan device lagi. Nih, bagian sini kita pilih yang kamera outdoornya. Nah, kemudian kita next lagi. Nah, ini loh, di sini tuh harusnya ada tombol kecil di sini ya. Cuman karena di iPhone nggak kelihatan ini, makanya bingung kenapa kok nggak muncul QR code-nya di sini. Harusnya kan muncul langsung QR code-nya. Ternyata di dalam sini tuh harus dipencet dulu, disentuh dulu seperti ini. Nah, baru muncul kan? Karena nggak kelihatan tuh. Tombol kotakannya tuh nggak kelihatan di iPhone. Nih, baru aktif dia. Makanya ini yang membingungkan, kenapa nggak aktif-aktif nih tombol next-nya nih, gitu kan? Supaya muncul QR code-nya ini tadi. Ya, ternyata itu tadi. Ya, oke pemirsa. Ya, demikianlah tadi seluk-beluk cara mengaktifkan CCTV outdoor Bardi ini ya. Merek Bardi ini sudah terkenal ya, dan mendominasi CCTV yang ada di Indonesia. Kualitasnya bagus ya. Dan tahan lama. Oke pemirsa, semoga video ini bermanfaat buat Anda ya. Dan Anda bisa tidur nyenyak dengan adanya memasang CCTV ini ya, bisa mengurangi tingkat kejahatan di sekitar rumah Anda. Semoga video ini bermanfaat buat Anda. Sampai jumpa.